Dimana ketika nanti saya akan jatuh karena kompetitor yang lain, saya menganggap bahwa saya harus mencari ilmu lagi dan belajar lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Karena bukankah hidup hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi kita akan terus belajar sampai kita tetap pada posisi yang kita inginkan. Karena jangan lupa, kita adalah arsitek untuk diri kita sendiri. Kelas ini berjudul Kelas Fotografi UMKM. Menurut Bapak Ibu, kira-kira following dengan cahaya yang artinya apa? Ketika ada cahaya masuk, maka hasil foto itu akan terlihat. Ya. luar biasa. Berarti sekarang kita saya ketemu barang sama barangnya bisa diberangkatkan, sama barangnya tidak membahayakan, ada yang beli sudah dibayar berangkat. Ya, itu yang membuat saya bisa kemana-mana. Saya lepas saja ya. Baik, semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, semangat pagi. Oke, Bapak Ibu yang ada di seputaran sini. Kenapa? Ada di sana sudah. Doni. Yang ada di seputaran sini, ada yang mau langsung praktek jualan termudah ke luar negeri? Yo, yang mau monggo merapat, kursinya depan masih kosong. Nah,
Yo, siapkan handphone Anda ya. Ini kita akan sharing informasi ya, karena saya praktisi. Bapak Ibu yang masih di samping, di luar dan sebagainya, monggo langsung merapat. Kita langsung akan praktekkan bagaimana caranya menjual produk Anda ke luar negeri dengan cara termudah. Ya, jadi kalau jualan ke luar negeri itu banyak banget caranya. Karena waktu kita ini hanya beberapa menit, ya, beberapa menit atau beberapa jam. Monggo, yuk yang masih di pinggir-pinggir dan sebagainya, monggo langsung merapat di sini. Ya, saya melanjutkan, saya melengkapi yang Mas Iko informasikan tadi. Ya, jadi pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu sudah kebelet pengen menjual produk ke luar negeri gitu? Ya, pertanyaannya adalah, do you want to sell product to foreign countries gitu. Jadi kalau tadi sudah diterangkan sama Pak Iko, ya, kalau menjual ke luar negeri itu nggak harus kontaineran dulu. UMKM dikasih orderan 1 kontainer, mari ini kapan Bu? Modalnya sopo Bu? Situ nggak melangkah kayak gitu kan, nggak jadi-jadi. Nah, kita berangkat dari gunung es tadi, kita pecah jadi peringkilan es batu sehingga ketelan sama kita gitu ya. Next Mas, monggo. Lah ini pertanyaannya, tadi kan gemes kalau ngomong ya, semuanya impor, bahkan yang bisa diproduksi sama UKM aja sekarang diimpor gitu kan. Kalau impor itu mudah, kenapa ekspor nggak dibikin mudah sih gitu kan? Nah, kita bikin mudah juga. Kalau kita mengharapkan pihak-pihak yang lainnya, kelamaan. Berangkat dari kita sendiri aja, ya. Pertanyaan kalau gergeteng gitu, are you ready to export gitu kan? Pertanyaan Ibu, Bapak di sini harus menjawab, yes, I am ready gitu kan. Nah, ready-nya itu seperti apa? Harus dimudahkan dulu gitu kan? Mudahnya seperti apa kita bahas. Next. Oke, jadi ini yang kita bahas tadi ya, ekspor mudah berbasis digital teknologi dan logistik simple. Jadi kita akan membahas bagaimana teknologi itu akan membantu Bapak Ibu dengan cara termudahnya. Yang tadi sudah pameran ke Singapura dan sebagainya, nggak usah jauh-jauh, kita harus ke negara itu, kita harus misi dagang, harus beli tiket, sewa hotel, dibantu cuman booth biasanya gitu kan. Masih banyak yang dikeluarkan. Dengan era sekarang, digital teknologi ini Bapak Ibu sudah bisa menjangkau kemanapun produk Anda. Ya, terus pengirimannya kita kasih logistik simple. Next. Oke, kenalan dulu ya Bu ya, sebentar aja gitu kan. Saya dengan Doni Anur, ya, itu nomor kontak saya, kalau mau dicatat boleh. Nanti semisal mau kontak lebih lanjut, kalau sekarang belum ada yang nanya, nanti setelah acara biasanya banyak yang nanya gitu kan. Itu kontak saya. Next. Oh belum, back sebentar Mas, back sebentar. Nah, ini kontak saya 0838 5694 7849 atau di 081 83 77749. Oke. Yuk, next Mas. Silahkan, next. Kita akan cerita dulu nih, sekedar. Next Mas. Nah, Bapak Ibu, kalau sekedar cerita ya, di sini saya basicnya adalah banker, sama kayak teman-teman Bank Jatim yang ada di sini. Mungkin kita dulu seperguruan ya. Saya dulu banker, saya lama berkarir di bank, kurang lebih sekitar 15 tahun. Ya, mulai dari sales sampai head of sales gitu kan. Jadi ketika ditanya pertama sales pelan gitu kan, sampai sales kenceng gitu kan. 2018 saya resign, pensiun dini, terus saya memutuskan untuk menjadi personal eksportir. Pada saat itu saya hanya jualan di lokal. Di lokal itu apa ya, sudah di red ocean gitu loh. Jualannya itu marginnya tipis, direwangi tukaran sampai koncone, sampai tonggone gitu kan. Lah, gimana caranya? Pada saat itu saya yang berpikir bagaimana caranya saya bisa menjual dengan margin yang lebih tinggi ya, dengan effort yang sama tetapi laba kita lebih banyak. Akhirnya saya hijrah target market. Nah, hijrah target market. Kebetulan kok pandemi gitu kan. Di pandemi itu kalau kita hanya punya satu pasar, ya pasarnya hanya Indonesia saja, ya susah gitu kan. Kenapa? Pandemi ini kan nyuruh seluruh dunia gitu ya. Jadi
Indonesia sama Malaysia sama-sama kena pandemi, tapi recovery-nya lebih cepat negara-negara itu gitu kan. Mungkin daya belinya juga kalau Indonesia lagi turun, di sana juga nggak tentu turun gitu kan. Jadi ada kesempatan ketika satu pasar loyo kita punya banyak pasar yang bisa kita jual. Itulah yang mendasari kenapa saya memutuskan untuk jadi personal eksportir sampai akhirnya 2020 saya sama Mas Iko kita kira yang namanya UKM Mendunia. Saya keliling seluruh Indonesia sama Mas Iko ngajarkan ke teman-teman UMKM bagaimana caranya jualin produknya, bukan hanya jadi raja di pasar lokal tapi bisa go global produknya gitu. Next Mas. Oke, next. Ini sama UKM. Oke, next Mas. Langsung aja, next. Nah, ini Ibu. Ini kalau ekspor zaman old itu adalah orang ngomongnya adalah dunia lain, mimpi, terlalu jauh, susah. Bener Jay? Betul ya? Ngomong ekspor itu seperti itu ya? Ya. Tapi sekarang enggak. Kenapa? Hampir tiap minggu itu saya create real eksportir dari UKM. Kenapa? Roadshow saya, ya, kelas-kelas workshop saya itu pasti menciptakan eksportir baru di sana. Dengan praktek. Kuncinya praktek. Banyak teman-teman UKM itu yang sudah dapat tapi nggak dipraktekin, sehingga nggak dapat gitu kan. Nah, ini yang terjadi ya. Sekarang ekspor, next, kita rubah mindset kita bahwa ekspor itu mudah apa susah? Mudah. Ekspor itu mudah. Ekspor itu mudah. Mudahnya kayak gimana sih? Next. Nah, ini Bu, ini akan kita bahas ya. Ekspor di era 4.0 itu kayak gimana sih? Next. Yang pertama dibutuhkan adalah produk unggulan. Kalau saya ngomong sama produsen, ya di sini semuanya produsen, J. Produsen berarti nggak ada susahnya. Kenapa? Anda sudah punya produk unggulan. Satu sudah kita tik, kita centang, selesai. Lalu kita akan riset data NTE, negara tujuan ekspor. Produk ibu itu cocoknya di negara mana? Kalau kita mau mancing di kolam lele, dapatnya lele. Ya, mau pengennya lele, dapatnya di kolam mujair, kan nggak salah. Salah Bu ya. Jadi kita riset dulu. Riset itu sekarang sangat mudah. Ada mbah yang baik hati yang membantu kita. Mbah siapa? Mbah Google, gitu kan? Ada di sana. Kita riset dulu. Habis itu kita siapkan amunisi penjualan, ya. Amunisi penjualan, kita lakukan penjualan. Setelah punya amunisinya, kita tembakan negara mana. Yang terakhir, kalau sudah ada produk, jualan, transaksi, dikirim dong, gitu kan? Dikirim. Nah, lengkap hulu ke hilir dan semuanya sudah dalam genggaman, gitu kan? Kenapa? Selama ini ibu-ibu sudah pegang handphone masing-masing, gitu ya. Yuk, next. Kita ulas satu persatu produk unggulan. Next. Next. Ya, tentukan dulu produk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekarang produsen, ya, pastikan produknya kapasitasnya oke, sustainability-nya, kelangsungan dari produksinya oke, dan kualitinya pasti oke. Kalau teman-teman kedinasan sudah pada mengajarkan bagaimana membuat quality yang bagus. Saya nggak ahli di produk, saya ahlinya sales dodolan, gitu kan. Next. Nah ini Bu, kalau saya ngomong sama yang lain produk itu, jadi kalau sekarang ngomongnya, saya mau ekspor, mungkin teman-teman bankers di sini, saya juga mau ekspor, tapi nggak punya produk, nggak ada alasan. Kenapa? Produk itu ada produk kita sendiri, kalau kita produsen. Kalau nggak ada, tengok teman kiri dan kanannya, ada teman produsen juga kan, produk teman kita. Nggak ada lagi kebangetan banget nih, nggak punya produk, nggak punya temen gitu kan. Hidup di mana gitu kan. Kita punya produk umum jual di pasaran, itulah produk kita. Ya, jadi kalau kemarin kita ngomongnya impor itu mudah, kita bikin serangan balik. Ekspor itu mudah, ya, mudah gitu. Ini produk. Yuk next. Ini loh Bu, saya dulu kalau jual gini, ini harganya 100 gram itu cuman 7.500. Paling banter 10.000. Nggih, bener nggih, leres ya. Saya ngejualnya dikasih spare 2.500 sampai dengan 5.000. Kejual 15.000. Kalau saya jual agak bergeser peta aja, saya bisa ngejual sampai dengan 5 Singapura dolar. Berapa 5 Singapura dolar? 50.000. 1 dolar 10.000. Ya, barang itu tadi yang di sini bisa dijual dengan 10.000, kita pindah sedikit aja bisa laku 50.000. Kira-kira keringat yang sama dan sebagainya pengen laku 10.000 atau 50.000 gitu kan? Ini masih produknya, belum ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya saya cari yang termurah. Sekarang kita siapkan provide yang termurah. Let's say nih di luaran ke negara Malaysia, Singapura itu di luaran 350 sampai 400 ya.
UKM itu harganya harus 100 maksimal, dan itu sudah bisa terjadi. Saya jual 200.000 aja, saya dapat laba 100.000 dari pengirimannya, belum yang ini tadi, ya toh? Karena sales, Pak, Bapak, Ibu, kalau beli satu, ongkosnya sama. Belilah 8 atau 9 biar ongkosnya sama gitu kan. Jadi mereka langsung membeli dengan 8 atau 9. Wah, sales pinter dodolan gitu kan. Cus gitu kan. Itu Bu yang mendasari ya. Yuk next Mas. Ini produk sendiri, produk-produk ini banyak banget di kita yang ada di sini. Kalau ditanya, Pak ini bisa ekspor, ini bisa ekspor, mana yang bisa ekspor? Semuanya bisa. Everything can fly. Ya, nggak ada yang nggak bisa. Kita bikin mudah, semudah-mudahnya. Kenapa? Karena saya praktisi. Saya tiap hari ngirim produk-produk Bapak Ibu seluruh Indonesia ini seperti ini ke negara-negara yang saya bilang tadi. Mas Iko tadi sudah bocorin ya, 4 negara kalau Bapak Ibu nanti mau nyoba dari sini produk-produk UKM ini, 4 negaranya yang tidak pernah kosong kirimannya adalah Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong. Lanjut Brunei, ya, terus Korea, Jepang, Australia, Amerika, dan negara-negara yang lain. Itu urutannya. Produksinya apa produsennya? Kosmetik, herbal, makanan, fashion. Ada di sini semua dong, gitu kan? Makanan banyak, fashion ada, kosmetik juga ada, herbal juga banyak. Ada yang sari jahe, jamu-jamuan tadi. Banyak banget, semuanya bisa. Ya, next. Tuh, Bapak Ibu sudah ada yang tahu dashboard ini dashboard apa? Ini jualan paling mudah. Di akhir session jangan tinggalkan sini, kita akan praktek jualan kayak gini, ya. Bahkan kita bisa seluruh dunia, kita bisa ke Eropa dan Amerika. Hanya pakai dashboard yang ini gitu ya. Termudah dan semuanya pasti bisa. Kalau belum tahu, nanti kalau sudah tahu jadi oh alah. Oh alah gitu kan. Yuk next. Ini Ibu, ya. Satu saset berapa sih di luaran? 2.500, betul ya? Kita pakai yang bagus, dijual Indomie laku 1 juta. Gitu kan? Ciami kan kalau bisa laku ke sana. Next. Ini keripik tempe juga bisa laku sebegitu. Ini mainannya teman-teman yang sudah menjual produk ke luar negeri. Ya, next. Next, sambal pecel, ini handicraft, next. Yuk, next. Nah, produk-produk kayak gini kan banyak nih di sini. Di pameran hari ini kita punya banyak. Kalau Anda produsen, silahkan jualan. Kalau Anda nggak punya produk, silahkan foto dulu produk yang ada di sini. Teman-teman bankers yang mau mencoba, wah bukan nggak ngajari sih. Foto aja semuanya. Koleksi foto Anda, kita jual foto ke luar negeri. Ya, karena orderan dimulai dari sana nanti. Ya, yuk next. Nah, ini yang kedua. Big data. Next. Kita ada big data di sini, ya. Big data is key. Kalau Anda mau menuju ke pintu-pintu yang harus dibuka, kalau Anda punya kunci enak ya. Nginep di hotel ada kuncinya bisa masuk gitu kan. Kalau nggak punya kuncinya ya nggak bisa masuk. Kuncinya dari mana? Ada big data yang bisa kita pakai. Di mana? Mbah Google yang saya bilang tadi. Dan serunya lagi Mbah Google ini baik hati, ngasih datanya gratis asal Ibu tahu caranya. Kalau nggak tahu tak kasih tahu nanti, ya. Yuk next. Nih, di Google apa yang kita lakukan? 1, Pak, next. Oke. Lah, Google itu ada next. Nih, Google Translate. Bapak Ibu UKM, saya mau ngejual keluar, saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak ada alasan, nggak ada cerita. Kenapa? Karena saat sekarang ini dengan Google Translate, Bapak Ibu ya bisa puluhan bahasa di negara yang mau dituju. Saya punya customer dari Rusia, saya nggak bisa juga bahasa Rusia, ya. Bahasa Filipina saya juga nggak bisa, ya. Bahasa-bahasa yang aneh-aneh nggak bisa. Bisa saja bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya. Bahasa Jawa gitu kan, yang bukan internasional. Tapi dengan Google Translate kita bisa translate, entah itu produk, entah itu artikel, entah itu deskripsi. Sangat membantu Bapak Ibu, ya. Next. Ada Google Trend. Google Trend ini yang membantu Bapak Ibu meriset di negara mana, di kota mana di negara itu barang Bapak Ibu banyak dicari. Parameternya adalah orang ngetik itu pasti banyak yang nyari gitu kan. Jadi kita tentukan dulu. Lalu Google Keyword Planner ini adalah kalau saya mau jualan ke sana, kira-kira apa yang harus saya ketikkan di sana? Apa yang harus saya jual dengan
sudah dirumuskan, dikasih bocoran nih. Ini kamu jual baju ya, pasarnya ke Malaysia, pakai ini, gitu kan? Ya, di sana jual sepatu juga orangnya nggak pakai sepatu, gitu kan? Namanya pakai sukan, gitu kan? Beda lagi. Kita bisa artikan di sana, ya. Google Keyword Planner, next. Terus Google Maps Scraper sama Google Maps Scraper. Jadi kalau kita mau mendapatkan data, semisal kita punya produk kopi, kopi ini ditawarkan kemana sih? Ke cafe shop, ke restoran dan sebagainya. Saya tanya, Bapak Ibu tahu datanya cafe shop yang ada di Malaysia? Ya, nggak tahu juga gitu kan. Caranya gimana? Sudah tersedia di Google, tinggal kita scrap datanya, muncul nih nomor WA, alamat yang punya siapa. Kita tinggal tawarkan, mau lewat email bisa, lewat WA bisa. Ya, next. Ini contoh Ibu ya, ini adalah Google Translate. Google Translate ini adalah yang menerjemahkan bahasa Bapak Ibu ke dalam bahasa yang dituju. Jadi di kiri itu ada bahasa asal, di sampingnya adalah bahasa yang dituju. Semisal nih kopi, kalau kita ngomong bahasa Inggris maka terjemahkan menjadi cafe, gitu kan. Next. Nah, dari cafe tadi kita akan riset nih di negara mana di seluruh dunia, kalau itu parameternya adalah angka 0 sampai dengan 100, kopi ini ada di 75 sampai dengan 100. Artinya apa? Permintaan pasar, demand di pasar gede nggak? Gede. Digarap bagus nggak? Bagus, gitu kan. Kita lihat nih. Next. Kopi ini di mana ya dibutuhin? Ternyata di negara-negaranya muncul tuh. Ada negara Singapura, Australia, Selandia Baru, Irlandia, Amerika Serikat. Data kita tarik 12 bulan bisa, dari pertama dia ngerekod bisa. Jadi Bapak Ibu sadar nggak sadar, suka nggak suka, hidup kita tuh dipantau 24 jam oleh Google. Selama Bapak Ibu pegang handphone dan punya email, ya dipantau. Behavior kita itu, kalau kemarin rame WA mau disadap sebenarnya pakai rame, nggak sadar kita tiap hari itu. Jadi Bapak Ibu tiap hari itu jalannya kemana, yang dibelanjain apa dan sebagainya bisa tahu Google. Ya, dan ini disediakan data. Kita nggak usah bahas itu, kita bahas datanya yang kita perlukan di sini. Ya, next. Negara turun sampai dengan ke kota di Brisbane, Singapura, Perth, San Diego, Adelaide. Nah, jadi kalau Anda mau nembak sudah ada datanya, nggak pakai perasaan ya, pakai data gitu kan lebih enak. Saya mau nembak ke sana, oh buruannya di sana banyak tuh, tembak das gitu kan. Bukan jadi kayak Rambo, kita kayak Robin Hood, sekali lempar anak panah mati gitu kan. Next. Bahkan di sana orang nyari kopi itu kopi apa yang lagi rame ya. Sekarang ini ada Dalgona Coffee ya dipakai, contoh ini gitu ya. Next. Nah, kalau itu sekarangnya personal kita pakai itu. Next. Next lagi Pak. Next. Next lagi. Nah, ini kalau kita mau corporate. Jadi Bapak Ibu nanti boleh mau corporate, boleh personal. Tapi corporate next. Sama kayak belajar dari SD dulu ya. SMA, SMP, SMA, university. Baru masuk langsung university, ngeblak semaput gitu kan. Nggak jadi akhirnya. Nah, ini kalau kita ngecek pakai trade map, itu kita bisa ngecek nih. Di negara mana data ekspor dan impor itu dicatat sama PBB ya, Internet Council. Negara eksportirnya siapa akan ketahuan. Next, kita cari company-nya. Nah, tuh muncul di sana. Ada websitenya, ada kontaknya, kita tinggal cari kontaknya. Ya, ini sediakan juga gratis. Next, ini kalau kita go forward, di sini banyak trader di sini. Jadi nanti buyer juga bisa di sini. Next. Oke, amunisinya kita siapkan. Apa yang disiapkan? Next. Ini, karena kita nggak ketemu. Kalau kita pameran kan kita ketemu kayak gini ya, ketemu sama orangnya, ditawarkan, ditesterin dulu gitu kan. Karena sekarang kita nggak ketemu, kita siapkan dulu gambar, video, atau katalog produk Bapak Ibu. Ya, sudah siap, maka Anda siap untuk berjualan. Next. Yuk, next Pak. Terus, next. Terus, next. Ini adalah tool yang dipakai untuk editor ya, mau gambar ataupun mau video. Ya, keempat. Oke, digital selling. Amunisi sudah siap, kita siap jualan dong, gitu kan. Yuk, next Pak. Nah, kita jualan ke luar negeri, kita mau pakai cara apapun bisa. Yang termudah kita akan pakai sosmed bisa, pakai non-marketplace bisa, atau pakai marketplace. Mana yang Anda suka, silahkan dipakai. Intinya Anda bisa ngejual ke sana. Next. Nah, kita riset dulu ya. Data di sini saya ambil 4. Google, Facebook, YouTube. Next.
Sosial media, Facebook, YouTube, WhatsApp, sama FB Messenger. Next. Nah, dari sana kita rangkai. Kita akan cari data, riset datanya di Google, ya. Jualan paling gampang di mana yang paling banyak dikunjungi tadi? Di Facebook sama di YouTube, ya. Habis itu closingnya adalah di yang warna biru itu adalah user untuk FB Messenger, yang warna hijau adalah WA. Closingnya ada di dua, di mana FB Messenger sama WhatsApp gitu kan, sehingga nanti closingnya di WA. Sama kayak ibu bapak sekarang jualan pasti pakai WA, ya kan? Closingnya di WA. Data yang menggunakan seperti itu seluruh dunia banyak, ya. Google buat data jualan di Facebook sama YouTube internasional, plus closingnya di WA. Itu polanya. Ya, next Pak. Nah, kenapa harus Facebook sih? Next. Kenapa harus Facebook, Bu? Jualan di Facebook itu gampang atau susah? Gampang ya, tiap hari pasti punya kan? Pasti punya. Di sini ada yang punya akun Facebook lebih dari 10? Lebih dari 1? Berapa Ibu? 3, oke. Ibu punya 1 akun Facebook, kalau mau dipakai jualan itu kayak punya 1 ruko. Ya, kalau kita punya 1 ruko, itu kalau offline beneran butuh berapa puluh juta. Tapi kalau digital, 1 akun Facebook itu kayak 1 ruko. Gimana? Nah ini ya, Facebook itu punya harta karun Bapak Ibu. Next. Harta karunnya Facebook itu kayak gini. Ya, gratis, banyak, tersebar seluruh dunia. Ya, next. Ini harta karunnya, next Pak. Nah ini, jumlah penduduk dunia itu ada 7,7 bio. 7,7 miliar. Hampir separuhnya, ya, hampir separuhnya itu punya Facebook. Jadi kalau Bapak Ibu mau jualan ke seluruh dunia pakai Facebook, cocok nggak kira-kira? Cocok. Hampir separuh penduduk dunia itu pakai Facebook. Ya, paling gampang. Ada yang sudah pernah jualan pakai Facebook ke luar negeri? Belum. Oke, yuk next. Oke, jadi apa yang kita lakukan nanti? Satu adalah riset produk dan pasar, ya. Produk Ibu punya, pasar kita riset. Habis itu akunnya dipenuhin. 1 akun Facebook, temannya berapa maksimal? 1 akun Facebook, teman maksimalnya berapa? 5.000. Kalau Ibu punya 10, berarti Ibu punya 50.000 teman. 50.000 yang lihat, kita pakai persentase saja 10%. Postingan Ibu dilihat segitu banyak orang, ya. Oh bisa. Ibu nggak kenal saya sih. Kalau kenal bisa. Ya, segera penuhi. Habis itu bikin banyak akun. Kalau bisa 1 akun untuk 1 negara. Ya, gratis. Modalnya hanya nomor handphone sama Gmail. Ya, terus kita bisa jualan di halaman, di grup, belum Pak? Di halaman, di grup sama di marketplace. Nah, ini kalau kita mau ngejual ke luar negeri pakai optimasi Facebook Marketplace. Ya, are you ready to practice? Oke, pegang handphone Anda, Android Anda, buka Facebook Anda. Next Pak. Yuk kita praktek. Jualan ke luar negeri itu paling gampang kayak gini. Nanti aplikasikan dengan produk Bapak Ibu. Ya, produk Bapak Ibu, produknya apa, terjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris. Ya, habis itu riset di negara mana, kayak saya kasih contoh tadi, kita tentukan di sini. Ya, kalau sekarang kita tidak pakai riset, kita langsung coba trial, gitu ya. Yuk silahkan buka Facebooknya, boleh light, boleh yang full, ya. Terus klik gambar warung yang saya kasih panah merah itu, ya. Atau tombol titik 3 cari marketplace di sana. Sudah? Yuk sudah Ibu yang sebelah kiri. Nah dari sana sudah. Oke, kalau sudah ketemunya kayak di nomor 2 di tengah sini, ya kan? Cari yang warna biru. Itu Ibu pasti kalau Ibu dari Surabaya munculnya Surabaya, dari Gresik munculnya Gresik, Sidoarjo munculnya Sidoarjo. Betul? Ya, karena Ibu jualannya di pasar lokal. Ya. Sekarang Ibu klik yang warna biru tadi. Munculnya sebelahnya. Muncul peta. Ya. Diinget-inget peta. Ibu mau jualan kemana? Yang terdekat Singapura, Malaysia, ya kan? Ingat pelajaran SD dulu. Negara itu di mana letaknya? Kalau kita ke Malaysia sama Singapura itu kan berdekatan tuh, ya kan? Letaknya ada di atasnya Sumatera, atasnya Aceh, sebelah kanan dikit. Nah, cubit petanya, kecilkan, tiut, gitu kan? Kecilkan, ya. Geser ke arah yang negara yang mau dituju. Paskan titik birunya itu di negara yang mau dituju atau ke kota yang mau dituju. Habis itu klik radius khusus yang paling bawah, terapkan.
Ya, monggo dicoba. Kalau sudah diterapkan maka akan muncul lagi balik ke yang nomor 2. Tetapi yang tadi pakai rupiah sekarang sudah berganti menjadi Singapura dolar kalau ke Singapura. Kalau ke Malaysia berarti Anda sudah berganti RM, ringgit Malaysia. Dicoba. Sudah? Sudah berganti. Jadi apa Ibu? Oh belum. Gimana? Kenapa? Ya, apply. Betul. Tembeling Malaysia berarti ringgit Malaysia 15. Betul ya? Ibu sekarang sudah berada di Malaysia secara virtual. Toko Ibu udah buka di Malaysia. Yes. Ini Ibu diklik. Ibu dari Banyuwangi? Oh, jauh Bu ya. Oke. Dikecilkan di sini. Oke, cari Malaysia di sini. Oke, Ibu mau kemana? Ke Kuala Lumpur ya. Ibu produknya apa Ibu? Batik. Batik itu kalau ke Malaysia kalau sudah jadi dilarang, nggak boleh. Iya, nggak boleh kirim ke Singapura aja. Ya wis manut. Wah, enak Ibu igre. Kita paskan di Singapura di sini Bu ya. Habis itu kita terapkan. Nah, oke, ini sudah berada di Singapura. Ini klik di sini Bu, klik di sini. Cari marketplace. Oh, Ibu belum, Ibu nggak join di grup-grup jual beli ya? Iya. Ya, Ibu join dulu di grup jual beli. Ya, sudah di Malaysia. Pakai Singapura, pakai dolar Singapura. Siap-siap Bu jualan ke Singapura. Ya, yang sudah di Malaysia munculnya adalah ringgit Malaysia, yang di Singapura munculnya adalah dolar Singapura. Ya. Anda kalau di belakang, di depan Bu, jauh-jauh nanti. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Kalau sudah berada di sana, karena saya mau, Ibu mau jualan atau mau beli? Ya, kalau mau beli silahkan langsung diklik beli. Tapi kalau mau jualan kita klik jual yang ada di pojok itu. Nah, next Pak. Yes, klik jual. Next Pak. Nah, kalau diklik jual, Ibu diminta buat ngisi ini. Ya, ada foto, ada judul, ada harga. Sudah punya foto produk Bapak Ibu? Ya, kalau sudah punya foto produk, jangan lupa di tiap foto produk kasih nomor WA Bapak Ibu. Ya, ketikkan WA.2081 berapa di foto produk itu. Ya, untuk satu akun Facebook, jika Bapak Ibu sudah mengupload foto satu, tidak bisa diupload lagi. Ya, jadi harus punya banyak stok foto. Kalau nggak punya, nanti pakai PowerPoint, diedit, dibanyakin di masal. Itu detail. Nanti tanya ke saya boleh. Ya. Tambahkan foto, kasih judul. Judulnya kalau negara-negara masih negara Melayu pakai bahasa Indonesia masih bisa. Tetapi kalau pakai negaranya jauh, pakai negaranya pakai bahasa Inggris. Nah, itu ada Mas Han. Nah, dibantu Mas Han. Ya, sudah. Judul pakai huruf besar semua biar menarik mata. Ya, habis itu ada harga di sana, isi harganya. Harga boleh diisi harga penasaran, produk Anda, ya, huruf besar semua, ya, kasih di sana. Dikasih keterangan di depan yang menarik Ibu, gratis, promo, diskon, nah, sale gitu, ya, huruf gede semua, tanda seru gitu kan. Ibu mau kemana jualannya? Kalau ke Singapura, saya better pakai bahasa Inggris. Tapi latihan pakai bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Nanti tinggal masuk ke Google Translate, ya. Malaysia boleh. Harganya dinaikin. Harganya minimal 100% dari harga di sini. Ya, kalau dijual murah-murah ya jualan di Surabaya aja, Bu. Iya, betul. Karena saya jualannya biasanya 3-4 kali lipat. Ya dikruskan dulu. Ibu jualannya berapa, dicek ringgit Malaysia sekarang berapa nih, 4.000 something gitu ya, dikruskan ke situ. Ya, harga jualnya dulu. Yes. Belum, iya. Belum termasuk ongkir. RM 200, ya, semisal 4 gitu ya. Ya. Gimana? 50.000 Bu mau jual berapa? 100.000. Jualnya 50.000. Harga di sini berapa Bu?
Harga jualnya 25 di sini, dijual 50. Ya 50 dibagi 4 dong berarti jadinya. 1 ringgit Malaysia kan 4, ya kan? Krusnya berapa? Dikruskan ke negara asalnya, negara penjualnya di sana. Ya, harga sudah, kalaupun nggak harus seperti itu, harga dikasih harga penasaran Bu. 1. Kenapa? Bisa, sampai 10 foto bisa. Ya, harga penasaran itu 1, 2, 1, 2, 3, 1, 4, 5. Kenapa? Ada engagement interaksi di sana. Orang kan bertanya, harganya berapa? Stoknya ada, warnanya apa? Itu postingan Ibu akan muncul lagi di atas. Ya, di situ. Fungsinya itu, nggak usah harga sebenarnya nggak apa-apa. Nanti begitu orangnya bertanya lewat WA, dikasih harga sebenarnya tuh segini nih, gitu. Ya, boleh. Kenapa Ibu? Ibu kasih harga sebenarnya atau harga penasaran? Harga penasaran kasih 1 aja. 1 RM, ya, ya. 1 dolar. Ya, lain-lain. Kalau makanan kadang nggak muncul, kalau lain-lain kalau nggak ada yang terdekat. Ya, saya teruskan dulu. Nanti kalau Ibu mau tanya lebih detail, di sana ada UKM Indonesia Center, banyak teman-teman kita di sana. Ada banyak staf di sana yang bisa membantu Bapak Ibu. Setiap hari ada, ya. Saya lanjutkan dulu. Kategori, kondisi diisi semua. Di deskripsi jangan lupa, deskripsi dikasih nomor WA. WA _2 081 strip berapa, kayak gitu ya. Kasih strip seperti itu. Terus deskripsi produk Bapak Ibu di paling bawah, for quick respon, ya, call me. WA-nya berapa? Jangan lupa di deskripsi, ya. Label produk, tawarkan pengiriman, lalu selanjutnya next di sana. Silakan Pak, next. Nah, nanti nunggu persetujuan Bapak Ibu. Kalau sudah setujui, nanti munculnya kayak gini, ya. Munculnya kayak gini. Kalau sudah muncul kayak gini, maka produk Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu berada di Surabaya, tapi yang lihat sudah orang-orang yang ada di negara yang dituju tadi. Selamanya kalau nggak dipindah lagi, harus dipindah lagi. Makanya kita punya banyak akun, banyak toko. 1 akun sama kayak kita punya toko di 1 negara. Enak kan? Kalau pas kembali ya kembali nanti Bu. Itu. Ikut. Jadi yang enak 1 akun untuk 1 negara. Ya. Oke, sampai di sini. Ini 1 media. Ini 1 media Facebook. Ya. Next, Pak. Berikutnya nanti yang paling gampang pakai Instagram. Bapak Ibu pasti jualan di Instagram ya. Pakai foto. Instagram kuncinya adalah di hashtag. Ya. 1 kali posting 20 hashtag, 20 yang 10 relate sama produk Bapak Ibu, yang 10 relate sama hashtag yang lagi viral di negara itu. Caranya di mana? Di allhashtag.com bisa, keywordtool.io bisa. Ya, nanti bisa detailnya di sana. Oke, yang terakhir, next. Oke, ini kita pakai Pinterest ya. Pakai Pinterest ini terakhir. Kenapa? Terakhir Pinterest itu Bapak Ibu kalau sudah punya foto, diklik ya, fotonya nanti langsung masuk ke toko Bapak Ibu. Nah, Pinterest sendiri yang lihat kebanyakan adalah orang-orang USA dan UK. Gitu. Ya. Oke. Gampang kan jualan ke luar negeri? Gampang. Terus tapi jangan sekali-kali Bapak Ibu, saya posting sudah tapi kok nggak dapat closingan. Postingnya berapa? Postingnya cuma 1 seumur hidup pula, gitu kan? Ini butuh konsistensi Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita main ini, kita butuhnya 1 hari 1 akun itu bisa 10 sampai dengan 20 posting. Untuk akun yang baru 3 udah cukup, jangan terlalu agresif. Kalau agresif mati nanti. Harus berbeda. Ya, harus berbeda. 1 kali posting 1 gambar untuk 1 akun nih Bu. Ya, beda akun nanti bisa dipakai lagi. Gitu. Ya. Oke. Jualannya kayak gitu paling gampang. Berkirimnya sudah dijelaskan sama Iko tadi yang paling gampang juga. Jadi sekarang kalau ekspor saya tanya, ekspor itu susah apa mudah? Mudah kan? Ekspor itu? Oke, terima kasih itu dari saya. Selamat sore, sampai ketemu lagi. Saya kembalikan ke Mbak MC.
Kalau ada yang mau tanya lebih detail, nanti boleh langsung ke tujuh sana. Ada Mas San, ada Mbak Abil, ada Mbak Salma, ada Mbak Firda gitu kan. Saya juga ada di sana gitu ya. Jadi lebih suka disapa seperti itu. Untuk hari ini kita akan sharing-sharing aja bagaimana kita bisa untuk membranding produk kita. Sebenarnya sih seperti itu, dan bagaimana bisa memasuki pasar retail. Dan di sini kayaknya kita mesti belajar konsentrasi dulu ya. Boleh enggak nih? Kita coba konsentrasi dengan ini ya. Kalau misalkan saya bilang ini berarti ditepuk satu ya? Ditepuk ya. Satu berarti ditepuk satu ketika, jadi ini konsentrasi aja ya ibu-ibu ya. Habis itu kita akan ke materinya. Ketika saya angkat tangan 2 berarti ada tepukan 2. Boleh dicoba dulu? 2. Ayo coba 1 berarti ya, kalau 2, kalau 3 konsentrasi 3 tepukan. Coba sekarang kita mulai. 1, 2, 1, 2, 4. Lah, kan saya bilang ketiga tepukan. Tadi kan 4 tepukan. Ayo kita konsentrasi lagi. 1, 2, 3, 2, 5. Loh, kok masih? Kan 5 nggak ada, kan 3 tepukan saja. Oke, nanti yang salah disuruh nyanyi ke depan ya, berarti kurang konsentrasi. Oke, ya, dimulai dan semoga ini yang terakhir semua sudah konsentrasi. Kita ulangi. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ah, masih ada. Masih ada yang belum lolos ya Bu ya? 3 kali tepukan ya ibu-ibu ya, konsentrasi 3 kali tepukan saja. Jadi kita mulai dan setelah itu kita akan sharing di sini. Coba kita konsentrasi, karena kalau nggak konsentrasi nanti kita gagal paham gitu. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. 1, 2, 1, 2, 4. Ibu yang di sana gak ikut ya. Keren. Tepuk tangan untuk ibu semua. Oke, saya akan berbicara di sini karena sudah memperkenalkan diri. Next, silakan untuk kita akan berbicara tentang. Gak bisa ya suaranya? Oh ya, dengar nggak kalau saya bicara begini? Dengar ya? Soalnya sudah semangat ya, dengar ya. Kiat branding spektakuler dan bagaimana strategi menembus pasar retail. Jadi kalau kita bisa ekspor, kita seharusnya juga bisa berjaya di negeri sendiri. Kan begitu ya Bu ya. Jadi balance akhirnya. Dan di sini sebenarnya kita punya kok UMKM yang istilahnya brandnya udah bagus, terus dia bisa masuk ke pasar retail dan dia berkiprah dengan brandnya untuk ke pasar retail. Itu bagaimana ya? Bisa nggak? Apakah saya juga bisa untuk masuk ke pasar retail? Sebenarnya ada sosok di sini yang bisa untuk Bu Ayu mungkin ya? Bu Ayu, saya coba sapa Bu Ayu, ada UMKM sambel nih. Boleh maju ke depan ini Bu Ayu. Ini adalah salah satu UMKM yang produknya berhasil masuk ke pasar retail. Monggo dikenalkan dulu. Mungkin teman-teman mau pengen tahu namanya siapa. Terus kok bisa masuk ke pasar retail itu bagaimana? Monggo sedikit saja diceritakan dulu sebelum nanti kita akan membahas yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Oh, semangat. Pagi. Kenalkan
Ini sambal khas Bayu judulnya, mereknya. Sambalnya ada 55 jenis varian dan 5 level tingkat kepedasan. Jadi ada level anak, sedang, pedas, super ekstra. Jadi dari orang yang nggak suka pedas sampai yang paling suka pedas ada di kami. Terus kami sudah sertifikat alhamdulillah sudah lengkap, mulai halal ada, SNI ISO 9001/2015 sudah, HACCP sudah. Jadi HACCP itu sertifikat keamanan pangan, biasanya untuk kepentingan ekspor, seperti itu. Kami ada di beberapa puluh supermarket di Indonesia. Jadi kayak Transmart itu kami sampai Indonesia Timur, sampai NTT. Kalau di Surabaya kami ada di Bilka, ada di Hoki, ada di Ciko, ada di Bonet, ada di Asakinah. Jadi produk kami sudah ada di supermarket yang sudah branded. Jadi memang kami mengincar sambal kami supaya ada di supermarket yang sudah terkenal itu. Tapi tidak begitu mudah untuk masuk, walaupun awalnya cuma konsinyasi, consignment. Jadi masih titip awalnya. Tapi sekarang di Hoki kami sudah dibayar cash karena kami sudah kerjasama 8 tahun. Seperti itu. Awalnya nota pertama nggak dibayar, nota kedua nggak dibayar, baru nota ketiga dibayar. Tapi setelah berjalannya waktu 3 tahun kami baru dibayar cash. Jadi sambal terkirim seminggu kemudian sudah dibayar cash. Banyak sekarang yang sudah cash ke kami setelah terbukti sambal kami jalan di supermarket tersebut. Seperti itu. Oke, Bu Ayu. Jadi sebenarnya ketika Anda memasuk ke pasar retail itu adalah sesuatu hal yang mudah atau tidak mudah? Dua-duanya, ada yang mudah, ada yang sulit. Jadi kayak di Bilka kami itu follow up approach itu sampai 2 tahun baru bisa masuk. Itu pun cuma titip, konsinyasi ya. Itu 2 tahun. Setelah kami punya ISO baru diterima. Waktu itu seperti itu karena memang di Bilka itu kan space-nya kecil. Mereka produk banyak. Terus keunggulan produkmu apa? Bisa titip di sini itu apa? Keunikan sambelmu itu apa dibanding produk yang lain gitu. Kebetulan saya ada sambal yang saya punya tapi orang lain nggak punya. Sambal saya yang terkenal sampai sekarang begitu launching awal sampai 8 tahun ini namanya sambal jeruk limau. Yang launching saya emas pertama sampai sekarang kami keliling Indonesia untuk pameran, berapa ribu pun sambal itu tetap jalan, tetap laku. Oke, berarti di sini adalah untuk masuk ke pasar retail itu ada trik-trik khusus untuk bisa masuk ke sana. Begitu kan ya Bu Ayu ya? Betul, betul. Terutama toko yang sudah terkenal, toko yang ramai. Seperti itu. Terima kasih Bu Ayu. Ya, terima kasih. Mamaret, Hypermart, Trans, itu kita juga dikasih. Kalau misalkan dulu ke sana kita itu minta lahan untuk pasang produk kita cuman 90 cm aja, kita mesti bayar 1,5 atau 5 juta. Sekarang kita bisa free karena undang-undang tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya pemerintah ini sudah mempermudah kita untuk bisa bermitra. Nah, next. Definisi tentang kemitraan ini sudah diatur, jadi tadi sudah saya bilang, jadi untuk itu sangat mudah lagi untuk dilakukan. Next lagi Mas. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke pasar retail? Karena kita masuk di pasar retail seperti Ibu Ayu tadi bilang bahwa tidak semudah itu bisa masuk. Ketika pemerintah sudah memberikan kemudahan 30% tadi untuk UMKM, kiat-kiatnya apa untuk kita bisa masuk? Ketika sudah dipermudah tetapi kita tidak bisa masuk, itu juga nggak logis juga kan? Nah, kiat-kiatnya apa untuk bisa? Saya mau bertanya dulu sebelumnya, apakah brand ini sama dengan merek seperti itu, ataukah brand itu sendiri dan merek sendiri? Karena ditulis di sini bahwa brand itu bukanlah merek.
Siapa yang bisa jawab brand itu apa dan merek itu apa? Ada? Tidak ada? Oke. Oh ada, Mas Osu, monggo monggo. Ya. Oh, kurang benar sedikit saja. Tapi sudah hampir betul itu Mas Osu bahwa oke, kita buka sekarang. Merek adalah sebuah nama atau identitas produk itu sendiri. Misalkan coba produk. Jadi merek itu adalah nama produknya. Kayak ini nama produknya adalah kayak Bundurato atau kapal api atau apapun yang ibu punya mereknya. Tetapi jika berbicara tentang brand ya, next. Brand adalah identitas sebuah produk, yang menancap di hati konsumen. Jadi branding itu adalah sesuatu yang ingat, yang menancap di hati kita. Misalkan aja orang akan ingat kalau air, itu branding, gitu loh. Sesuatu yang bisa setiap orang bicara, yang menancap di hati, ya itu yang keluar. Kalau orang bilang dulu teh sosro, ya kan? Kalau orang bilang kopi, berarti kapal api. Jadi next, coba boleh dicontohkan Mas. Jadi untuk udah ada contohnya ya. Oke, jadi seperti itu. Ketika merek itu adalah yang terpampang nama Bapak Ibu sendiri, misalkan sambal Bu Ayu. Tetapi orang bilang kerupuk pasti Vina, sambal pasti Bu Rudi. Ya, oke. Nah, sekarang yang akan kita bahas bagaimana kita bisa menembus pasar retail untuk kita. Ketika kita sudah tahu, berarti kita akan mencoba bagaimanakah produk kita bisa masuk ke pasar retail untuk menjadi sebuah branding untuk diri kita sendiri. Dan ada 4 hal yang dibutuhkan untuk bisa masuk atau menjadi branding produk kita. Next. Jadilah yang pertama. Jadi ketika Bapak Ibu ingin membranding sebuah produk, Bapak Ibu harus menjadi yang pertama. Seperti tadi, kalau air, aqua. Kalau misalkan teh, berarti sosro, kan kayak gitu. Dan banyak sekali. Apakah yang kedua kira-kira? Yang kedua adalah, next, yang kedua. Yang kedua adalah jadilah yang berbeda. Karena ketika Anda menjadi orang yang berbeda, maka produk itu akan bisa menjadi sesuatu. Contoh, minuman kopi banyak yang sama. Kita akan bikin yang berbeda, berarti masuknya ke permen kopi. Sama tapi berbeda. Kopi masuknya ke permen, Kopiko. Mobil BBM, sekarang ada mobil listrik. Iya kan? Jadilah yang berbeda di situ. Teh, kalau dulu hanya ada teh daun, sekarang ada teh celup. Ya. Jadi ketika kita menjadi sesuatu yang berbeda, orang juga akan ingat kepada kita. Jadi kalau yang pertama adalah yang pertama jadilah yang pertama. Yang kedua jadilah yang berbeda. Sekarang kita lihat yang ketiga. Jadilah yang terbaik. Karena jika Anda tidak bisa menjadi yang pertama dan berbeda, maka buatlah produk Anda menjadi produk yang terbaik.
Bagaimana yang terbaik? Tadi sudah dibilangkan juga sama Bu Ayu, ketika masuk ke pasar retail, bagaimana? Ya harus bagus packagingnya, harus taste-nya, harus mungkin dari kalau jasa pelayanannya. Jadi kalau misalkan itu nanti kita mau bikin sambal berarti rasanya, ya paham kan di sini? Nah, yang keempat ada yaitu ini yang saya lakukan, ATM. Ini yang saya lakukan dan saya bisa menembus ke pasar retail dan akhirnya bisa membawa saya kemana-mana. Karena ketika yang satu, yang kedua, yang ketiga sulit dilakukan, saya melakukan yang keempat ini, ATM. Amati, tiru, modifikasi. Karena ketika kita masuk ke pasar retail itu tidaklah semudah yang kita kira. Tetapi ada teknik-teknik khusus yang bisa Bapak Ibu lakukan dan itu sudah saya lakukan dengan beberapa teman. Apakah itu? Perhatikan produk ini. Kapal api. Yang kedua, Nescafe. Yang ketiga adalah Bunduranto. Ibu-ibu bisa tahu dari ketika produk ini, apakah yang masuk di dalam hal keempat untuk ATM tadi? Warna, betul? Betul? Kemasan, oke? Sebenarnya Bapak Ibu adalah orang-orang yang keren. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu dulu. Jadi sebenarnya untuk masuk ke pasar retail itu bisa kita pakai yang nomor 4. Amati, tiru, modifikasi. Nah, jadi produk Bunduranto merek tidak menjadi soal ketika Anda, turun dulu Mas, yang tadi. Ketika Anda sudah bisa mengamati dan meniru. Kenapa kok bisa hampir sama ya ini? Kapal api, Nescafe, kopi bubuk. Kenapa sih kok pilihnya hampir warnanya hampir sama? Karena kita mencoba merubah mindset. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau mau masuk ke pasar retail produknya apa dulu? Ketika produknya sambal, cari kompetitor sambal. Ya iya, kan mau masuk ke situ. Ibu juga mau nge-branding produk ibu. Ibu mau terkenal seperti yang kompetitor. Berarti ya kompetitor itulah yang menjadi acuan kita. Kalau kerupuk berarti ya Tina. Nah sekarang kopi. Ketika saya memasukkan kopi dengan wajah yang berbeda, tidak pernah lolos. Ketika saya coba yang 4 dengan amati, tiru, modifikasi, ini lolos. Kita ditawari 150 gerai dengan pembayaran cash. Jadi 15 hari kerja dibayar. Bahkan sekarang kita ditawari untuk mengisi di Soekarno-Hatta dan kita ditawari lagi untuk mengisi di Alfamart. Dari 150 toko. Itu tahap pertama. Jadi 30, 50, 150 toko. Apakah yang terjadi di situ? Ya waktu kita memasukkan, tetap aja di situ Mas, tidak usah next dulu. Jadi ketika pertama kali ini masuk, ibu-ibu, saya pakai warna yang ngejreng. Karena dulu saya pikir kalau warna berbeda ngejreng itu cepat dilihat orang. Tetapi kita masih orang baru, itu tidak bisa. Jadi satu-satunya cara adalah meniru kompetitor yang sudah terkenal. Karena ketika ini dijajar, secara otomatis mindset yang ada di mereka melihat kesamaan. Harga harus juga lah kompetitif. Jadi ketika mereka melihat terpaut hanya 2.000 atau 3.000, mereka pikir ini adalah produk yang dikeluarkan baru, tapi pada produk yang sama. Tinggal di dalamnya harus diisi taste atau rasa ibu-ibu yang benar-benar luar biasa. Maksudnya luar biasa adalah ya rasa yang enak. Jadi ketika terpautnya cuma 2.000 atau 3.000, mereka akan ambil, mereka akan coba, disitulah branding ibu dipertaruhkan. Karena mereka sudah nggak memilih lagi. Di mindset mereka ketika melihat, oh kapal api,
produknya nggak baru, kok beda ya? Mungkin ini keluaran baru, karena kan banyak sekarang mengeluarkan baru. Itu akan diambil. Disitulah ibu akan menentukan apakah ibu akan berlanjut dan tidak. Tapi ketika itu bisa masuk dan orang memilih, itu sudah satu poin bagus untuk ibu daripada tidak dipilih sama sekali. Betul apa betul? Itu boleh dipraktikkan karena saya telah mencoba hal itu. Jadi akhirnya produk ini telah diminta untuk mengisi gerai-gerai di Indomaret. Bahkan sekarang ditawari di Soekarno Hatta. Oke, next. Next lagi ini yang ada di gerai-gerai kita masuk di situ. Nah, bagaimana juga untuk bisa masuk ke pasar retail? Sebenarnya ada 7 poin yang harus Bapak Ibu catat. Ini tidak boleh terlewat ya. Karena ketika kita masuk ke pasar retail tadi, itu nanti ada checklist. Dan checklist itu tidak dilakukan walaupun di Indomaret setempat. Checklist itu tidak dilakukan di Jawa Timur atau daerah ibu, tapi akan dipindahkan ke Jakarta untuk muncul HO ke kita. Gitu. Muncul surat. Jadi ketika di sini misalkan, oh Surabaya sudah menyetujui, packagingnya bagus, rasanya oke, harganya iya, tapi ketika masuk di pusat di Jakarta ternyata tidak disetujui. Jadi ada 7 hal penting yang wajib masuk di situ adalah nama produk, berat bersih, nama produsen, komposisi, legalitas, tanggal kadaluarsa, kode produksi. Ibu jangan khawatir. Bagaimana kalau nggak punya HACCP? Bagaimana kalau tidak punya BPOM untuk produk UMKM? Kita masih dipermudah dengan surat dan undang-undang Cipta Kerja Kemitraan. Cukup ada PIRT dan halal. Tetapi untuk kedepannya kita akan dikasih kesempatan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan selanjutnya. Tapi itu diperbolehkan. Nanti kita akan dibikinkan surat untuk bisa pengajuan lebih ke atas, misalkan, oh ternyata kalau yang produk ini harus butuh BPOM. Itu secara otomatis dinas nanti akan membantu kepengurusannya. Jadi sementara ketika produk ibu lolos dulu, itu sudah bisa. Enak kan? Kalau dulu kan kita nggak tahu, sekarang kita tahu. Jadi sebenarnya dengan undang-undang kemitraan ini kita mendapat banyak kesempatan untuk bisa membranding produk kita. Oke? Jadi jangan lupa bahwa ketujuh ini harus ada, dan terutama yang terakhir dan paling vital adalah buatlah harga yang kompetitif. Ketika kompetitor membuat harga di angka 15.000, paling tidak terpaut cuma 1-2 ribu. 16 atau 17, jangan terlalu tinggi. Nah, itu branding untuk bisa masuk ke pasar retail, dan saya yakin ketika ini dilaksanakan Bapak Ibu akan bisa, karena saya sudah mengulangnya beberapa kali untuk bisa masuk seperti itu. Oke, akhir kata, salam sukses, hidup UKM Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus beri untuk Ibu Ami ya. Ini saya melihat ibu sekarang sudah menemukan titik kejayaan dalam produksi kopi. Yang ibu paling takutkan nantinya ketika kompetitor lebih bersaing apa kira-kira yang dilakukan dengan persaingan tersebut? Jadi maksudnya ketika saya ini ada kompetitor, ya, terus apakah saya bisa tetap pada level saya standar dengan kompetitor itu untuk tetap melaju, ataukah nanti saya akhirnya malah runtuh gitu? Ya. Oke. Kompetitor itu adalah sahabat terbaik saya, dimana ketika nanti saya akan jatuh karena kompetitor yang lain, saya
arsitek untuk diri kita sendiri.